Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Tri Mahendra, MSc, Han, MAK, AK, CA, CFE, A, CPA. Selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sektor Publik. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lutfi Nur Aini dengan NIM 201011-2004, lalu saya sendiri Agisna Septia Firdaus dengan NIM 201011-2006, lalu ada Mutiara Mabastari dengan NIM 201011-2010, lalu ada Tiara Melani Putri dengan NIM 201011-2016, dan yang terakhir ada Putri Yasmina Eberton Bonda dengan NIM 201011-2033. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus PT Waskita Karya Persero Tbk dan kasus dari PT Wijaya Karya Persero Tbk di tahun 2023. Yang pertama ini ada gambaran umum perusahaan PT Waskita Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk. PT Waskita Karya Persero Tbk adalah perusahaan milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi, industri, real estate, dan perdagangan. Sedangkan PT Wijaya Karya Persero Tbk merupakan salah satu perusahaan BUMN di bidang konstruksi besar yang sudah banyak berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mulai dari konstruksi sipil, konstruksi pembangunan gedung, mechanical electrical, industri beton pracetak, real estate, industri, dan kegiatan investasi lainnya. Nah, di sini ada kilas kasus audit keuangan Sekuk, PT Waskita Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk. Dilansir dari CNN Indonesia, tanggal 26 Juni 2023, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tengah melakukan evaluasi laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Persero Tbk atau yang disebut juga dengan Waskita dan WK yang dituding melakukan manipulasi laporan keuangan. Dugaan manipulasi laporan keuangan PT Waskita Karya dan PT WK ini mulanya dilontarkan oleh Wakil Menteri BUMN 2, yaitu Kartika Wiatmojo F, atau yang bisa disebut juga dengan Tiko, menyebutkan bahwa laporan dua BUMN karya ini tidak sesuai dengan kondisi realnya, di mana pasalnya laporan kondisi keuangan masih menyebutkan kondisi mereka yang selalu untung, padahal cash flow perusahaan tidak pernah bernilai positif, tutur Tiko pada wawancara di CNN Indonesia. Selanjutnya yaitu standar pemeriksaan. Dalam kasus penyimpangan audit, laporan keuangan PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya Tbk terdapat indikasi pelanggaran terhadap standar pemeriksaan. Perusahaan menunjukkan indikasi bahwa laporan keuangan yang disusun oleh non-profesional akuntan terdapat kecurangan. Eli Zarni Husin, Direktur Eksekutif IAI, mengatakan bahwa pentingnya tanggung-jawaban laporan keuangan di perusahaan memiliki CA Indonesia. Eli menjelaskan bahwa kasus kecurangan laporan keuangan sebelumnya sering terjadi karena mayoritas laporan keuangan disusun oleh non-profesional akuntan yang kurang memahami dan tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang perlakuan pengukuran dan penyajian laporan keuangan. Menurut informasi yang tersedia di Bursa Efek, sejak tahun 2021, PT Waskita Karya telah menggunakan jasa dari kantor akuntan publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Cahjo, dan rekan. Namun pada bulan Februari tahun lalu, izin pendaftaran KAP tersebut juga merupakan anggota dari Kroll Forward International dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebagai respon terhadap dugaan manipulasi laporan keuangan, BUMN telah memulai investigasi. Tindakan ini diambil karena PT Waskita Karya mencatat keuntungan meskipun menghadapi kondisi arus kas yang negatif. Standar audit yang terkait dengan kecurangan adalah standar audit nomor 240. SA 240 berisi tentang tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Selain itu, dalam kasus ini, akuntan publik terkait harus menjalani tugasnya secara profesional, hati-hati terhadap prosedur teknis, dan cermat sehingga dianggap telah melanggar standar audit 500. Selanjutnya ada nilai-nilai dasar pemeriksaan.
kasus penyimpangan audit laporan keuangan PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya Tbk dapat dikaitkan dengan usaha pemeriksaan yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Dalam konteks ini terdapat indikasi bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak mematuhi nilai-nilai tersebut yang dapat berkontribusi pada terjadinya penyimpangan. Yang pertama ada integritas. Integritas itu melibatkan kejujuran, keadilan, dan ketiadaan kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam kasus ini, dugaan manipulasi laporan keuangan menunjukkan kurangnya integritas perusahaan-perusahaan tersebut. Penyimpangan yang terjadi mengindikasikan adanya motif untuk mengubah informasi keuangan dengan tujuan tertentu. Nah, yang kedua itu ada objektivitas. Objektivitas adalah kemampuan untuk tetap netral dan tidak memihak. Dalam kasus ini, jika perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam penyimpangan, itu menunjukkan kurangnya dalam menjaga objektivitas. Auditor yang bertanggung jawab mungkin tidak dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan terpengaruh oleh tekanan dari perusahaan atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap hasil audit. Kemudian yang ketiga ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Dalam konteks ini, jika penyimpangan terjadi, itu mungkin menunjukkan kekurangan dalam kompetensi profesional auditor yang terlibat. Mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang perlakuan akuntansi yang benar, pengukuran yang akurat, dan penyajian laporan keuangan yang tepat. Selanjutnya itu adalah perencanaan audit laporan keuangan. Dalam proses perencanaan audit laporan keuangan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum adanya pelaksanaan dan pelaporan audit keuangan yang nantinya menghasilkan opini atas audit laporan keuangan. Kemudian beberapa tahapan yang dilakukan adalah pertama untuk mendapatkan pemahaman bisnis mengenai bidang usaha klien. Dalam tahapan ini, dari kasus ini kita dapat mengetahui bahwa PT Waskita Karya adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Dalam tahap ini, auditor harus mengetahui bidang usaha dari perusahaan yang akan diaudit. Salah satu metode adalah dengan menelaah kertas kerja tahun lalu, melihat data industri, dan melakukan peninjauan ke tempat klien, serta beberapa proses lain-lain. Selanjutnya adalah melaksanakan prosedur dan analitis. Dalam tahap ini, auditor akan mengecek hubungan antara data keuangan yang satu dengan yang lain. Hal ini dilakukan agar dapat membandingkan data tersebut menggunakan beberapa analisis, seperti analisis tren, rasio, dan vertikal. Dari hasil selisih yang didapatkan, auditor akan mengetahui apakah perusahaan mengalami fluktuasi atau tidak. Ini akan menunjukkan adanya salah saji pada laporan keuangan. Yang ketiga ada menetapkan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas. Nah, dalam tahap ini, auditor akan menentukan apakah tingkat materialitas dari salah satu termasuk signifikan. Tingkat materialitas yang tinggi mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang salah saji tersebut akan memberikan pengaruh atas keputusan yang dibuat. Selanjutnya ada perencanaan audit laporan keuangan untuk tahapan keempat, yaitu mempertimbangkan risiko audit. Dalam tahap ini, auditor akan menentukan apakah opini atas audit laporan keuangan itu harus mempertanggungjawabkan opini atas hasil audit. Risiko audit mengenai kesalahan memberikan opini harus dipertimbangkan dalam tahap ini. Selanjutnya ada tahap menetapkan strategi awal untuk asersi, dan tahap terakhir yaitu mendapatkan pemahaman tentang struktur pengendalian internal klien. Kemudian KAP Crow Indonesia selaku auditor PT Waskita Karya untuk laporan keuangan tahun 2021 dan 2022 mengatakan bahwa proses audit yang telah dilakukan sudah sesuai dengan prosedur audit yang berlaku. Kemudian KAP Crow Indonesia juga dari laporan keuangan yang telah diaudit, Waskita sudah melaporkan rugi bersih berjalan konsolidasian sebesar 1,83 triliun di tahun 2021 dan 1,67 triliun di tahun 2022. Sementara arus kas dari kegiatan operasi tercatat positif sebesar 192,78 miliar di tahun 2021 dan minus 106,58 miliar di tahun 2022. Selanjutnya ada pelaksanaan audit laporan keuangan PT Waskita dan PT Wika. Di sini terdapat 8 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah tahapan pelaksanaan pengujian pengendalian internal, di mana PT Waskita dan PT Wijaya
melakukan pengendalian internal berbasis berkelanjutan pada COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Treasury Commission, di mana terdapat 5 pilar di dalamnya. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua ada penaksiran risiko atau risk assessment. Yang ketiga ada kegiatan pengendalian atau control activities. Yang keempat ada information and komunikasi. Yang kelima ada pemantauan pengendalian internal atau monitoring. Lalu dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu penyesuaian tingkat risiko dan materialitas setelah uji pengendalian. Di mana indikasi kasus Waskita dan Wika ini terjadi karena adanya pemahaman SPI yang lemah, sehingga pengendalian internal atau control risk pada tingkatan sedang mengakibatkan timbulnya risiko deteksi atau detection risk pada tingkat yang sedang juga, sehingga perlu dilakukan adanya pengujian yang substantif. Lalu dilanjut pada prosedur yang ketiga, yaitu penyesuaian prosedur pengujian, di mana prosedur pengujian ini PT Waskita dan PT Wika menjadi perhatian dengan dilakukannya uji pengendalian sebagian yang dilakukan pada uji substantif minimal 2 bukti. Adapun bukti yang disampaikan oleh PT Waskita dan PT Wika yaitu yang pertama adalah laporan keuangan triwulan PT Wika, yang kedua adalah laporan tahunan 2022 PT Waskita, lalu yang ketiga adalah laporan audit interim tahun 2022 dari KAP Kru Indonesia. Lalu yang keempat yaitu ada pelaksanaan pengujian substantif, di mana tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji asersi kejadian atau occurrence, di mana seluruh pendapatan yang dicatat benar-benar terjadi dan sudah menguji pengujian asersi pengungkapan atau disebut juga dengan disclosure, di mana pengungkapan telah dinyatakan cukup. Prosedur yang dilakukan menggunakan teknik coaching, tracing, konfirmasi ke wajib pajak, dan rekomputasi, di mana bukti audit yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan PT Waskita tahun 2022, laporan keuangan triwulan PT Wika, dan laporan audit interim yang disampaikan atau diungkapkan oleh KAP Kru Indonesia selaku auditor eksternal perusahaan. Selanjutnya tahap yang kelima, yaitu penyesuaian dan penyampaian konsep temuan pemeriksaan, di mana konsep temuan pemeriksaan ini terjadi karena adanya kondisi kriteria yang kausalitas menyebabkan adanya sebab akibat di dalamnya. Indikasi temuan atau koreksi berupa pernyataan nilai pendapatan yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Hal ini diperkuat dengan nilai laporan pada laporan arus kas atau cash flow selalu bernilai negatif umum. Namun pada perusahaan Wika dan Waskita tetap dapat menghasilkan laba di setiap tahunnya, sehingga indikasi diperlukan restatement terhadap laporan keuangan tahunan tersebut. Lalu tahapan yang keenam yaitu perolehan tanggapan dan surat representasi manajemen. Di sini contohnya adalah PT Wika yang melakukan surat tanggapan terhadap media, di mana pada surat ini merujuk pada permintaan penjelasan oleh BIE atau Bursa Efek Indonesia melalui surat yang bernomor SE 0101-A Korsek 005991-2023, di mana dalam surat ini dinyatakan perihal permintaan penjelasan atas pemberitaan yang berada di media massa. Surat tanggapan ini disampaikan oleh Mahendra Wijaya selaku Korporat Sekretari PT Wijaya Karya Persero Tbk. Selanjutnya ada tahapan yang ketujuh, yaitu penyampaian temuan pemeriksaan. Pada tahapan ini, entitas tidak sependapat atas adanya temuan BPKP. Entitas yang dimaksud adalah yang pertama, yaitu PT Waskita Karya Persero Tbk, yang diwakilkan oleh Emi Puspita Yunita selaku VP Korporat Sekretari, menyebutkan bahwa PT Waskita selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan yang disebutkan di sini adalah yaitu Peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal atau BPPM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu entitas yang kedua adalah PT Wijaya Karya Persero Tbk yang diwakilkan oleh Mahendra Wijaya selaku Korporat Sekretari, di mana dalam tahapan ini beliau
mengeluarkan surat tanggapan media untuk kasus atau tanggapan mengenai pemberitaan yang beredar. Lalu untuk tahapan yang terakhir adalah pelaksanaan analisis akhir, penilaian resiko dan materialitas akhir, di mana Bapak Tiko menyebutkan bahwa BPKP telah melakukan tindak investigasi namun masih dalam tahap evaluasi yang nantinya akan dilanjutkan pada proses penyampaian atau pelaporan audit laporan keuangan pada kasus kali ini. Selanjutnya adalah pelaporan audit laporan keuangan. Berdasarkan uraian kasus sebelumnya, pihak manajemen PT Wijaya Karya atau biasa dikenal dengan Wika telah menerapkan laporan keuangan triwulan secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengumumkan ke publik terkait hasil audit laporan keuangannya. Sedangkan dari pihak Waskita Karya juga dalam penerbitan laporan keuangannya selalu mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku, telah mengikuti peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPM dan juga mengikuti peraturan dari OJK. Bahkan sebelum melakukan penerbitan laporan keuangan, perseroan tersebut juga sudah melakukan beberapa tahapan dan proses audit oleh KAP yang terdaftar di OJK sebagai auditor independen untuk pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan OJK. Dengan demikian, praktik manipulasi laporan keuangan juga bisa menyeret KAP yang disewa untuk mengaudit laporan keuangan dari Wika dan juga Waskita Karya. Lalu ada prosedur tahap laporan audit laporan keuangan dibagi atas 5, yaitu pertama ada penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Penyusunan konsep LHP berupa dokumen yang berisi temuan-temuan audit, kesimpulan, dan juga rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan laporan keuangan. Konsep yang dimaksud dalam hal ini seperti latar belakang perusahaan atau entitas, ruang lingkup audit, metodologi yang digunakan, serta temuan yang signifikan. Yang kedua ada pembahasan konsep LHP. Setelah ditemukan konsep LHP yang sebelumnya, akan dilanjutkan dengan pembahasan dengan pihak manajemen perusahaan yang diaudit. Auditor juga akan diskusi dengan manajemen perusahaan untuk menghindari ketidakpahaman dan kesalahan yang bisa timbul akibat hal tersebut, sehingga pihak manajemen juga memberikan tanggapan, klarifikasi, atau penjelasan terkait dengan temuan audit. Lalu yang ketiga ada perolehan tanggapan akhir dan rencana aksi. Berdasarkan konsep pembahasan LHP sebelumnya, auditor akan memperoleh tanggapan akhir dari perusahaan yang diaudit. Tanggapan akhir ini mencakup respon perusahaan terhadap temuan audit dan rencana tindakan yang akan diambil untuk mengatasi temuan tersebut. Lalu yang keempat ada finalisasi konsep LHP. Konsep LHP yang telah difinalisasi mencakup kesimpulan akhir auditor berdasarkan tanggapan akhir dari perusahaan juga. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada penerbitan dan penyampaian LHP yang telah difinalisasi akan dicetak, diterbitkan, dan disampaikan kepada manajemen perusahaan dan pihak yang berkepentingan. LHP ini adalah dokumen resmi yang berisi hasil audit serta informasi yang relevan untuk pihak yang memerlukan. Lalu, jika dikaitkan dengan temuan pemeriksaan, terdapat penjelasan mengenai opini kasus dalam perumusan laporan hasil pemeriksaan atau LHP dari dugaan manipulasi laporan keuangan PT Wijaya Karya dan juga Waskita Karya. Auditor menyusun opini berdasarkan evaluasi atas kesimpulan yang diperoleh dari bukti audit. Apakah keseluruhan laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar pelaporan keuangan atau tidak? Terdapat dua kondisi utama yang dapat menentukan sebagai penentu opini, yaitu pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti dan juga penyimpangan dari SAP atau prinsip akuntansi yang digunakan. Dalam hal ini dimaksud dengan salah saji. Kasus PT Wijaya Karya dan juga Waskita Karya sendiri termasuk ke dalam salah saji yang terindikasi beberapa aspek, yaitu pertama ada salah saji karena ketidaksesuaian pengungkapan dalam laporan keuangan. Pernyataan Wakil Menteri BUMN 2 dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian BUMN bahwa terdapat dugaan manipulasi laporan keuangan di mana seluruh informasi di laporan keuangannya menunjukkan kondisi mereka itu selalu untung, namun cash flow perusahaan itu negatif sehingga diperlukan restatement ulang.
Kemudian yang kedua ada salah saji karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menegaskan rekayasa laporan keuangan yang diduga dilakukan oleh perusahaan Go Public PT Waskita Karya merupakan tindak pidana. Hal ini juga bertentangan dengan atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dan yang ketiga itu ada salah saji karena kecurangan atau fraud. Kedua perusahaan ini yang sebelumnya telah diaudit mengaku akan siap diaudit ulang oleh BPKP karena terdapat indikasi hasil audit laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi real. Deputi BPKP Bidang Investigasi mengatakan permohonan audit dari kedua perusahaan sudah diterima berdasarkan surat audit dari BUMN. Namun hingga saat ini belum ada hasil lebih lanjut mengenai audit yang dilakukan oleh BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sekian untuk kasus audit keuangan BUMN pada PT Waskita Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk untuk kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.